pemirsa, berjumpa kembali dalam acara Today's Inspiration. Judul pada hari ini adalah Ortubil. Mungkin Anda bertanya, apa itu Ortubil? Tunggu sebentar. Ron Paul berkata, memberi sebuah teladan yang baik jauh lebih baik daripada mempergunakan kekuatan untuk memaksa kehendak. Suatu hari waktu saya selesai memberikan ceramah di suatu tempat, panitia setempat mengumumkan bahwa bulan depan tema ceramahnya adalah Ababil. Artinya, siapa yang tahu artinya dia tanya. Wah, saya terketik juga, Ababil itu apa ya? Lalu ia menjelaskan, Ababil itu singkatan dari anak baru gede labil. Oh gitu. Lalu langsung saya berpikir, siapa yang salah? Anaknya atau orang tuanya? Apakah orang tua tidak berperan dalam membuat anak yang labil? Lalu timbullah ide naskah ini, Ortubil atau orang tua labil. Bukankah anak harus diberi fondasi dari masa sebelum balita supaya waktu dia ABG tidak labil? Hidup ini bukanlah dimulai dengan the party at all cost yang sering saya hadiri. Artinya, gitu megahnya the party itu sampai kalau perlu hutang pun nggak apa-apa, asal di mata pengunjung ini benar-benar suatu party. Hidup bukan hanya bergantung pada momen gemerlapan itu. Hidup adalah suatu perjalanan maraton yang panjang. Itu pun kalau kita diberi umur panjang oleh Tuhan. Hidup adalah memenuhi janji yang diucapkan waktu the party sedang berlangsung dan tidak melupakannya setelah berjalan 3 hingga 5 tahun. Ia harusnya berlaku sepanjang hayat. Justru saat setelah the party is over, kita memulai hidup babak baru yang tidak mudah sulit. Ada gelombang pasang surut di mana kita harus berselancar di atasnya. Kalau kita tidak mampu berselancar, kita dapat tenggelam. Untung kalau masih ada alat pelampung, saudara. Oleh karena itu, before the party, semua kelihatannya indah. Daun coklat juga kelihatannya hijau. Pohon yang tidak berbuah kelihatannya berbuah. Itulah namanya fata morgana hidup. Motonya, asal aku dapat hidup bersama buah hatiku, aku langsungkan party itu. Sesudahnya, apakah masih buah hati terus? Atau tidak? Siapa yang tahu? Justru pada waktu after the party, muncullah gejala Ortubil atau orang tua labil. Dulu semuanya tersedia, tinggal panggil nama, semua yang dibutuhkan datang. Sekarang semua harus diurus sendiri. Sekarang harus bekerja sendiri, dan nanti ketika anak muncul, tambah repot dan tambah biaya. Kalau hidup pas-pasan, mulailah timbul konflik. Kini sebaliknya, daun hijau mulai kelihatan coklat. Pohon yang berbuah kelihatannya mandul. Ya, itulah kalau berani berparti tapi masih senang bermain dan belum matang di dalam kehidupan ini. Itulah yang namanya labil, saudara pemirsa. Kita tidak bisa berselancar dalam kehidupan kita untuk ombak yang terlalu besar, karena kita bisa terjungkal. Kalau kita saja labil, bagaimana dengan anak kita nantinya? Jadi menurut saudara pemirsa, siapa yang salah? Ini benar-benar seperti kisah semut keinjak kura-kura dan mati. Semut keinjak gara-gara kura-kura terburu-buru. Kura-kura terburu-buru karena keinjak kancil. Kancil terjerembab karena diburu orang. Di dunia banyak mata rantai kesalahan karena tidak ada orang yang mau bertanggung jawab kalau berbuat kesalahan. Orang cari kambing hitamnya. Demikian juga dengan Ortubil. Salahin anak-anak yang bandel yang sebenarnya adalah hasil dari pendidikannya mereka. Mereka tidak pernah bercermin pada dirinya sendiri, bermalas-malasan dalam membesarkan anak melalui pemberian teladan yang tidak terlihat atau terlalu mementingkan diri sendiri dan tidak mau berkomunikasi dengan anaknya. Anak main gadget sehari-harian tidak apa-apa, yang penting tidak mengganggu aktivitas orang tuanya. Kalau sudah labil dan tidak mampu buat stabil, hasilnya party is over. Bubar, atau cerai. Saat ini, bubar merupakan ancaman pada banyak rumah tangga.
Rumah tangga yang usianya 1 tahun, 3 tahun, 5 tahun, bahkan 30 tahun pun masih bisa bubar, saudara. Weleh-weleh, siapa yang salah dalam keadaan ini? Dalam berita 1.com, menurut Dirjen Islam Kementerian Agama dikatakan, untuk menikah di Indonesia, pasangan hanya diberi nasihat 7 menit. Itu pun di depan pengurus saja. Di Eropa, nasihat pernikahan setara dengan kuliah 1 semester. Memang persiapan ini tidak menjamin 100% kelancaran dan kelanggengan sebuah keluarga. Namun sebagaimana pendidikan formal, persiapan pranikah seperti di Eropa ini paling sedikit dapat menjadi pegangan pasangan suami istri dalam menghadapi perselisihan. Sedikitnya mereka mendapatkan semacam pembekalan yang cukup untuk menghadapi hidup bersama. Di Indonesia, angka faktor penyebab perceraian terdiri atas ketidakharmonisan pada 72.274 perkara, tidak ada tanggung jawab 61.128 perkara, dan faktor ekonomi 43.309 perkara dalam setahun, dan terus meningkat setiap tahunnya. Apalagi media massa banyak mengekspos perceraian para selebritis, sehingga banyak orang yang meniru kehidupan mereka. Dikatakan salah satu pemicu lainnya adalah media sosial yang merasuk ke segala sisi kehidupan. Dampak negatif akibat maraknya pengguna media sosial melalui smartphone, yaitu Facebook, Twitter, Instagram, di Indonesia membuat bulu kuduk merinding. Ternyata kasus paling memilukan ini tengah melanda sebagian banyak pasangan suami istri muda. Pasalnya, Pak Sutri, entah itu pihak suami maupun istri, dilanda cemburu hebat. Sejauh itukah? Umumnya mereka adalah pasangan muda belia atau sudah memiliki 1 dan 2 orang anak yang berusia antara 18 hingga 30 tahun. Contoh kasus penggugatan cerai di Pengadilan Tinggi Bandung, di mana seorang suami menggugat cerai istrinya ketika ia melihat status update istrinya terkesan menggunakan bahasa-bahasa mesra dan halus. Lucunya, sang istri kemudian menyangkalnya dengan mengatakan bahwa kalimat-kalimat mesra atau halus itu hanya sekedar iseng saja. Namun, sangkalannya berubah pahit. Bahtera rumah tangga Pak Sutri tersebut tidak bisa dipertahankan alias terjun ke laut. Angka perceraian terus meningkat dengan mengkhawatirkan sebesar 10% per tahun dari pernikahan yang ada. Bahkan banyak pendengar daripada atau pemirsa kita ini juga sering menceritakan keadaannya waktu belum makmur. Pak Sutri itu biasanya berjuang bersama, tapi waktu sudah makmur, suami bisa selingkuh setelah menikah 30 tahunan. Sampai ada yang menelepon pada hari kasih sayang, saya hanya bisa mengenang suami saya. Bayangkan saudara, pada hari kasih sayang mengenang suami yang sedang berkasih sayang dengan orang lain. Aduh, sangat miris sekali. Saudara, kalau sekarang Anda terjebak dalam fenomena ortubil, sadarlah sebelum terlambat. Kembalilah ke jalan yang benar. Di sebuah web ada artikel dari Steve Dowry yang menyatakan anak-anak dari keluarga berantakan mempunyai kemungkinan mengalami kesulitan secara mental yang rusak sebesar 5 kali lebih besar dibandingkan pasangan yang hidup bersama. Pemerintah juga menemukan bahwa orang tua itu lebih baik, 2 orang tua lebih baik daripada seorang single parent. 2 orang tua dapat membuat anak-anak terhindar dari jatuh ke emosional kekecewaan dan mempunyai sikap antisosial. Saya berikan beberapa tips. Yang pertama, after party, artinya sudah kita menikah. Sebuah pesta pasti ada usainya. Habis pesta, kita harus bebenah supaya ruang pesta bersih kembali, bukan? Kita sadar kita tidak hidup dalam dunia dongeng. Kaki kita ini masih menginjak bumi, saudara. Pemirsa, komitmen yang sudah ditandatangani harus dijalankan. Kita bertanggung jawab untuk membesarkan anak-anak kita sampai mereka menjadi seseorang, dan kita harus menjadi panutan alias ortusta, orang tua stabil. Yang kedua, jelas berbeda. Suami dan istri itu jelas mempunyai gender berbeda. Perempuan itu sangat kuat di bidang emosional, sedangkan pria kuat di dalam logika. Mereka mempunyai latar belakang keluarga juga berbeda, budaya juga mungkin berbeda, usia
pendidikan, lingkungan. Semua perbedaan ini mempunyai dampak tersendiri. Nah, bagaimana menyatukan perbedaan ini menjadi Dwi Tunggal Esa, dua menjadi satu selama-lamanya? Ilmunya sederhana saja. Lakukan take and give, atau mau saling mengalah, saling memberikan care, kepedulian, and love. Itu bumbunya. Ada kata mutiara berkata, siapa yang direndahkan akan ditinggikan, siapa yang ditinggikan akan direndahkan. Tujuannya supaya sepasang suami istri dapat duduk sama rendah dan berdiri sama tinggi. Yang ketiga, merawat dengan komunikasi. Resep chest plank terakhir untuk menjaga kelestarian pernikahan adalah merawatnya dengan teknik berkomunikasi yang baik. Banyak alasan untuk berpisah karena sudah tidak cinta. Cinta itu seperti tanaman, saudara, harus diberi pupuk, yaitu pupuk cinta. Kita perlu menyediakan waktu untuk berada bersama dengan pasangan berdua saja, tanpa anak-anak. Mignon McLaughlin berkata, a successful marriage requires falling in love many times, always with the same person. Artinya, kita perlu jatuh cinta berulang-ulang, tapi dengan orang yang sama. Nah, saudara, saya ingin bertanya, apa susah menjadi ortusta? Oh tidak, saudara. Kalau Anda merendahkan hati Anda terlebih dahulu, semuanya akan mudah saja. Betapa indahnya buku dongeng kehidupan Anda kalau diakhiri dengan senyum dari kedua pasangan suami istri waktu mereka meninggalkan bumi ini. Itu kesaksian yang indah bagi orang-orang yang ditinggalkan. Sukses untuk saudara. Marriage, love is the reason. Lifelong friendship is the gift. Kindness is the cause. Till death do us part in life. Itu kata Von Weber. Berarti kita terus mengasihi, terus tersenyum, dan juga sampai kita benar-benar berpisah dari muka bumi.